PPP Angkatan 6 dari Wonosobo. Hari ini saya akan melakukan bagian dari aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Hari ini saya akan melakukan perbincangan pra-observasi yang akan saya lakukan bersama dengan Bapak Andri Nurwibowo. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Andri ada waktu ya hari ini? Ada waktu, siap untuk memberi waktu. Hari ini kita ngobrol pra-observasi sebelum besok kita melakukan supervisi akademik. Jadi nanti ketika Pak Andri mengajar, saya akan hadir untuk melaksanakan supervisi akademik di kelas Pak Andri. Nah, sebelum kegiatan yang kita lakukan besok, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kegiatan besok. Kegiatan hari ini, observasi ini kita lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kegiatan pembelajaran yang akan Pak Andri lakukan. Nah, di sini kita hanya akan sharing, berbagi tentang hal-hal apa saja yang ada sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah, kira-kira kalau harapan Pak Andri sendiri gimana untuk kegiatan hari ini, observasi yang akan kita laksanakan ini? Untuk kegiatan pra-observasi ini saya harapkan bisa lebih memantapkan kegiatan observasi yang sebelumnya ketika besok ini mengikuti kegiatan pembelajaran supaya terencana. Berarti supaya kegiatan seperti yang besok saya lakukan bisa lebih istilahnya lebih siap. Ya, kurang. Kira-kira besok Pak Andri materi yang akan diberikan di kelas itu tentang apa? Besok kebetulan materi yang akan diberikan di kelas itu berkaitan dengan materi teorema Pythagoras. Dari matematika kelas 8 semester 2 gitu. Tujuan pembelajarannya sendiri apa Pak? Tujuan pembelajaran untuk teorema Pythagoras itu yang pertama siswa bisa mengenal apa itu teorema Pythagoras. Pertama itu harus mengenal. Ya, jadi tujuannya yaitu supaya siswa mengenal tentang teorema Pythagoras. Ya. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Pak Andri lakukan untuk kegiatan besok? Untuk persiapan yang sudah dilakukan itu selain persiapan berkaitan dengan administrasi untuk RPP-nya itu persiapan lainnya itu saya harus mempersiapkan media pembelajaran karena dalam pembelajaran matematika kalau tidak ada media yang membersamai siswa ketika pembelajaran siswa itu kadang-kadang atau sering imajinasinya kurang. Jadi untuk meningkatkan imajinasi anak atau siswa itu saya harus mempersiapkan media pembelajaran yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Media-media apa saja yang mau digunakan atau akan digunakan untuk pembelajaran ini? Untuk media pembelajaran yang saya akan saya berikan besok itu yang pertama PowerPoint. Selain PowerPoint nanti saya akan membuat model bangun datar menggunakan kertas. Berarti model bangun datar khususnya bangun datar yang tertulis seperti itu. Ada yang lain lagi medianya selain PowerPoint dan model bangun datar itu? Untuk sementara di kegiatan awal berkaitan dengan teori Pythagoras hanya itu Bu. Untuk kegiatan-kegiatan lain selepas kegiatan pertama ini mungkin nanti ada beberapa media pembelajaran yang lain. Tapi untuk yang pertama ini baru berkaitan dengan atau masih menggunakan PowerPoint, kemudian yang kedua nanti menggunakan model untuk bangun segitiga dari kertas. Ya, di sini saya sudah bisa melihat ya kalau Pak Andri menggunakan media lebih dari satu. Jadi istilahnya Pak Andri bisa mengakomodir kebutuhan anak ya, untuk mengenal tentang materi tersebut dengan menggunakan beberapa media ya. Di sini Pak Andri sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi dari konten pembelajarannya ya. Nah, kira-kira pada materi-materi apa Pak Andri itu menemukan kendala atau kesulitan? Materi-materi yang sering atau dalam beberapa kesempatan itu saya temukan
berkaitan dengan siswa itu kurang begitu memahami, apalagi dalam materi pembelajaran matematika ini Bu, ketika guru itu dalam hal penyampaian pembelajarannya itu monoton, artinya guru hanya sekedar menyampaikan saja tanpa ada variasi-variasi. Contohnya guru tidak mempersiapkan media pembelajaran. Jadi segala materi itu saya pandang semuanya bisa tersampaikan dengan baik apabila medianya itu sesuai dengan konteks materi. Berarti kendalanya itu anak-anak merasa bosan ketika bapak ibu guru menyampaikan materi itu monoton, tanpa variasi, tanpa menggunakan media-media yang menarik seperti itu ya. Nah, lalu solusi atau langkah-langkah apa yang bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Solusinya itu guru harus mempersiapkan medianya. Jadi berita pembahasan, berita materi, nanti berita media pembelajaran. Walaupun sama-sama sama-sama satu pembahasan, misalnya teori Pitagoras untuk pertemuan yang utama besok saya siapkan PowerPoint dengan model bangun dasar berupa segitiga dari kertas. Mungkin nanti dalam pertemuan lain saya akan coba mempersiapkan sebuah media pembelajaran dari potongan-potongan lidi seperti itu. Jadi walaupun sama materinya tapi medianya itu bisa berbeda. Dari yang saya tangkap tadi Pak Andri ternyata bisa menemukan cara-cara untuk membuat anak itu keluar dari kebosanannya. Kira-kira Pak Andri ingin menerapkan pembelajaran yang menggunakan media-media yang bermacam-macam itu mulai kapan? Akan dimulai kapan ide-ide tersebut? Sebenarnya kalau ide itu sudah sebelum ini Bu, cuma atau tapi dalam prakteknya itu saya agak kesulitan dalam manajemen waktu. Bagaimana cara membuat media pembelajaran yang mudah untuk setiap pertemuan atau media-media yang hanya dalam manajemen waktu. Berarti tadi kesulitan Pak Andri adalah manajemen waktu ya? Dalam membuat media pembelajaran. Cara mengatasi kesulitan tersebut bagaimana? Itu yang kadang-kadang saya tidak bisa menemukan solusinya. Kalau tidak menemukan solusinya, kira-kira Bapak butuh bantuan siapa atau butuh berbagi atau bertanya ke siapa seperti itu? Kalau dalam hal saya meminta bantuan kepada siapa, biasanya saya menyampaikan ini ke guru yang serumpun, guru matematika yang serumpun. Istilahnya siapa tahu nanti yang bersangkutan masih memiliki media pembelajaran yang kebetulan sama dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi yang Bapak lakukan adalah berkolaborasi, berbagi dengan rekan-rekan sesama guru matematika ya. Kira-kira Pak, kegiatan-kegiatan yang akan Bapak laksanakan besok, kira-kira apakah sudah sesuai, istilahnya sudah sesuai dengan rencana-rencana yang Bapak susun selama ini? Selama perencanaan dalam hal administrasi itu sudah dibuat, nanti untuk perencanaan yang lain, misalnya ada media yang dibutuhkan, kemudian alat saja itu tinggal mengacu pada rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Ada hal-hal lain yang ingin dikembangkan, misalnya pembelajarannya ingin seperti apa, anak-anaknya ingin diberi hal-hal yang seperti apa, pengalaman ya. Kalau saya itu sebenarnya lebih menginginkan, tapi ini belum sempat terlaksana, itu mengajak anak untuk belajar di luar kelas, artinya menyangkut bagaimana nanti anak-anak itu atau siswa bisa melihat fenomena-fenomena di sekitar mereka yang berkaitan dengan kegiatan atau materi pembelajaran yang sedang. Berarti di sini Pak Andri akan mengajak anak belajar dengan suasana baru, outdoor class seperti itu ya. Bagus sekali ya idenya Pak Andri. Semoga apa yang Bapak cita-citakan atau yang Bapak rencanakan bukan terlaksana, dan semoga tujuan pembelajaran yang sudah Bapak ceritakan di depan tadi juga akan tercapai, sehingga anak-anak juga akan mendapatkan pembelajaran yang membahagiakan, berkualitas, dan tentu saja Bapak guru dan siswa-siswanya bisa memiliki suasana pembelajaran yang menyenangkan.
Terima kasih Pak Andri ngobrolnya. Besok kita ngobrol lagi setelah kegiatan supervisi. Jadi yang hari ini kita pra observasi, besok kita akan ngobrol pasca observasi. Terima kasih, demikian obrolan tentang pra observasi yang saya lakukan dengan Pak Andri Nurwibowo. Di kesempatan selanjutnya kami akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelasnya Pak Andri. Setelah itu akan kami sambung dengan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Kali ini saya, Diah Nuraini dari CGP Angkatan 6 Wonosobo bersama dengan rekan saya Bapak Andri dan didampingi pengajar praktik saya Bapak Suminta akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksi dan mengevaluasi kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kami laksanakan pada minggu sebelumnya. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, di mana saya melakukan kegiatan observasi pembelajaran terhadap rekan saya Bapak Andri. Terima kasih Pak Minta atas kehadirannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan memulai perbincangan ini. Selamat pagi Pak Andri. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa Pak Minta juga sehat ya. Semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia. Pak Andri, seperti yang sudah kita laksanakan kemarin kegiatan observasi pembelajaran yang ketika Pak Andri melaksanakan pembelajaran, saya ikut di dalamnya. Saya akan menanyakan beberapa hal saja di sini. Santai saja nggih. Oke. Pengalaman seperti apa yang Pak Andri dapatkan ketika melakukan pembelajaran yang saya observasi pada minggu kemarin? Mengenai pengalaman kegiatan pembelajaran yang kemarin dibersamai oleh Budin itu sebetulnya proses kegiatan pembelajaran yang sangat biasa. Namun karena mungkin bersamai oleh Budin ini, jadi agak nervous baik saya maupun siswa mungkin. Tapi yang jelas berkaitan dengan sarana kegiatan observasi yang kemarin baru dilaksanakan, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, baik itu dari persiapan maupun jalannya pembelajaran. Berarti kegiatan yang kemarin Pak Andri laksanakan itu sudah sesuai dengan rencana awal nih? Sudah sesuai dengan rencana awal, namun ada beberapa poin yang perlu dimaksimalkan. Kira-kira poin-poin yang perlu dimaksimalkan itu di bagian mana atau yang seperti apa yang belum maksimal? Kalau dari segi persiapan itu beberapa poin yang perlu saya persiapkan itu berkaitan dengan materi prasyarat. Nah, kebetulan kan untuk mata pelajaran matematika itu kan butuh materi prasyarat. Sebagai contoh kemarin
pada proses kegiatan pembelajaran itu materinya berkaitan dengan kesebangunan. Nah, sedangkan di kesebangunan sendiri itu kan siswa harus mengingat materi yang dulu dipelajari di kelas 7, sehingga untuk masuk ke dalam materi kesebangunan itu selain harus mengingat, kalau hanya sekedar mengingat tanpa ada media yang saya bawa atau media yang saya tampilkan, itu siswa akan sulit. Nah, berkaitan dengan tahap persiapan itu mungkin saya perlu mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan sebagai materi pelajaran di samping media pembelajaran untuk materi. Jadi dalam beberapa materi pembelajaran, mungkin di awal materi pembelajaran itu saya harus menyiapkan 2 media pembelajaran. Yang satu media pembelajaran yang bisa digunakan siswa untuk mengingat materi prasarat, yang kedua media pembelajaran untuk materi. Jadi yang Pak Andri butuhkan adalah media-media untuk membuat anak kembali mengingat gitu. Kira-kira medianya itu seperti apa? Atau membuat sendiri, ataukah Pak Andri memanfaatkan media yang sudah ada, atau seperti apa? Kalau berkaitan dengan materi yang kemarin itu saya harus membuat media pembelajaran, misalnya itu berupa bentuk bangun-bangun datar. Itu bisa dari bentuk bangun datar yang sudah terdapat di sekolah, misalnya kit matematika itu kan sudah ada beberapa media pembelajaran, maupun media pembelajaran yang bisa saya buat sendiri sebenarnya dari bahan kertas potong-potong membentuk sebuah beberapa bentuk. Sehingga kalau misalnya anak-anak itu misalnya saya di kelas itu masih ingat ada materi di kelas 7 tentang bangun datar, itu kan anak harus mengingat agak lama. Tapi ketika saya itu misalnya memberikan contoh, ada yang tahu ini bentuk bangun apa, sifat-sifatnya seperti apa, itu anak langsung mudah mengingat. Kira-kira selain menggunakan media tadi, apakah Pak Andri akan menggunakan metode lain dalam pembelajaran berikutnya? Untuk metode lain dalam pembelajaran berikutnya, mungkin saya menggunakan berupa slideshow. Kalau berupa slideshow itu misalnya saya pakai PowerPoint, itu kan nanti anak bisa walaupun slideshow-nya ini atau PowerPoint-nya ini saya tidak membuat sendiri, tapi paling tidak ketika saya meminta anak untuk mengingat materi yang sebelumnya atau yang sudah dipelajari, itu anak istilahnya itu dalam membuka memorinya itu tidak terlalu lama. Jadi selain saya meminta, juga saya seharusnya menyediakan. Bagus sekali nih Pak Andri. Berarti di sini kan Pak Andri menggunakan media lebih dari satu ya. Di sini Pak Andri sudah bisa istilahnya anak-anak kan ada yang dengan gambar saja sudah bisa, dengan video akan lebih mengingat lagi. Berarti Pak Andri di sini sudah mengakomodir kebutuhan anak yang berbeda, luar biasa sekali. Dan juga metode-metode yang Pak Andri gunakan ada lebih dari satu juga. Di sini luar biasa. Nah, dalam kegiatan yang Bapak rencanakan ke depan, yang kemarin belum maksimal, kedepannya untuk dioptimalkan untuk mengatasi hal-hal yang belum maksimal itu, selain penambahan tadi media dan beberapa metode, apakah ada hal lain yang ingin Bapak lakukan, misalnya dengan siswa, dengan kondisi siswa yang ada? Mengenai hal-hal lain yang mungkin harus saya perbaiki selain dalam menyediakan media pembelajaran baik untuk materi pokok maupun materi prasarat, itu saya harus menyampaikan kepada siswa apa-apa saja yang sekiranya perlu dipersiapkan sebelum kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan. Misalnya ketika akhir kegiatan pembelajaran, saya menyampaikan kepada siswa karena pada kegiatan pembelajaran berikutnya kita akan membahas materi tentang kesebangunan, mohon anak-anak untuk membuka-buka lagi materi-materi yang sudah dipelajari di kelas 7 terkait dengan bangun datar. Seperti itu. Luar biasa, bagus sekali. Jadi nanti siswa itu lebih siap ketika
di pembelajaran berikutnya. Nggih. Nah, kira-kira dari kegiatan yang Bapak laksanakan itu, apakah anak-anak itu mempunyai istilahnya ada peningkatan di situ, Pak, dengan pemberian media yang berbeda? Apakah anak-anak terlihat lebih menikmati pelajaran matematika yang notabene susah gitu untuk anak-anak seperti itu? Apakah ada? Kalau Ataukah kaitannya ya, yeah. kalau kaitannya dengan anak menikmati dan tidak, Yeah. itu anak lebih menikmati ketika guru mampu menyediakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Itu untuk apa namanya, untuk menikmati dan tidak. Yang jelas untuk peningkatannya itu ada kalau dalam proses pembelajaran. Tapi bagi saya sendiri, yang penting anak itu bisa menikmati. Untuk nilai itu malah justru sebagai dampak pemilih. Luar biasa, berarti di sini anak-anak dengan prosesnya. Betul, yang penting prosesnya. Di sini anak-anak ternyata dengan pemberian metode dan media yang berdiferensiasi tadi nih Pak, bisa meningkatkan motivasi belajar mereka dan juga suasana pembelajarannya tidak semenakutkan. Kalau dulu kalau mau matematika biasanya takut ngaten nggih. Kalau sekarang berbeda nih, apalagi untuk guru-guru yang masih muda dan masih bersemangat nih Pak. Luar biasa sekali. Nggak kira-kira Pak Andri akan melaksanakan pembelajaran yang tadi menggunakan media yang beberapa macam dan metode-metode yang berbeda itu akan dimulai kapan untuk pembelajaran berikutnya? Untuk dimulai kapannya itu saya harus menentukan pada materi awal. Jadi ketika kegiatan pembelajaran itu masuk pada materi yang baru atau pokok pembahasan yang baru, nah disitulah mungkin saya harus menyiapkan lebih dari satu media pembelajaran. Karena untuk kegiatan pembelajarannya sendiri kan dari pertemuan sebelum ke pertemuan berikutnya itu kan tidak mesti langsung pada pokok pembahasan materi. Nah, mungkin yang saya perlu persiapkan lebih dari satu media pembelajaran itu ketika masuk pada materi pembahasan. Luar biasa, Pak Andri. Percakapan yang kita lakukan hari ini menurut saya luar biasa sekali. Namun ada beberapa hal yang saya hanya ingin menambahkan nih Pak Minta. Selama kemarin itu saya ikut mengamati dan saya ikut, oh iya, jadi ingat pelajaran matematika ketika ditampilkan media-media itu. Ketika saya mengobservasi Pak Andri dalam proses pembelajaran, saya sudah menemukan langkah-langkah yang dilakukan Pak Andri itu sudah runtut dan sesuai dengan rencana awal ya Pak, dan media yang digunakan pun juga sudah lebih dari satu, di mana mengakomodir ke different itulah perbedaan anak-anak di situ ya Pak. Jadi mengakomodir ya diferensiasi yang ada di kelas. Yang ingin saya tambahkan sedikit saja nih Pak Andri, untuk lebih banyak mengajak anak berkolaborasi. Karena kalau saya lihat kemarin betul sudah ada kolaborasi, namun belum begitu maksimal. Masih terlihat beberapa anak yang sibuk sendiri, yang lain betul-betul istilahnya berkolaborasi. Ada beberapa anak mungkin untuk kolaborasinya besok bisa lebih ditingkatkan lagi, atau Pak Andri punya cara-cara besok untuk membuat kelas itu ya menumbuhkan kolaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira seperti apa yang akan Pak Andri lakukan untuk menimbulkan kolaborasi, menumbuhkan rasa kolaborasi? Dalam beberapa pertemuan mungkin perlu saya buat berkelompok. Jadi dalam kelompok itu anak-anak bisa saling berdiskusi atau bertukar pikiran terkait dengan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Itu kedepannya mungkin selain saya mempersiapkan media pembelajaran yang lebih dari satu terkait dengan kolaborasi, saya mungkin harus membentuk satu kelas itu menjadi beberapa. Setelah kegiatan observasi kemarin, apakah Pak Andri berkeinginan untuk besok ketika rekan kita mengajar, saya juga ingin melihat istilahnya nanti bisa berbagi ilmu, nanti bisa oh iya kekurangan saya di sini, oh iya ini yang bisa saya ambil. Apakah Pak Andri juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain? Untuk kolaborasi dengan rekan guru lain, iya Bu. Walaupun kalau selama ini itu kolaborasinya istilahnya belum langsung
dari kelas ke kelas, tapi untuk kolaborasi dengan guru guru yang serumpun itu yang baru saya laksanakan, mungkin kolaborasi dengan rekan guru serumpun. Tapi untuk kolaborasi dengan rekan guru yang di luar matematika itu mungkin saya belum melakukan. Tapi akan sangat menarik ketika saya bisa melihat atau bertukar pengalaman dengan guru yang selain mata pelajaran, mungkin dari segi penyampaiannya atau dalam segi bagaimana pola kelas. Terima kasih sekali Pak Andri, luar biasa. Semoga nanti kedepannya pembelajaran yang Bapak lakukan lebih meningkat lagi dan Bapak juga bisa berkolaborasi dengan guru lain. Dan yang pasti saya berharap Pak Andri nanti kedepannya bisa menciptakan kelas-kelas yang luar biasa dan pembelajaran yang luar biasa yang membahagiakan untuk anak. Terima kasih untuk perbincangan kita pasca observasi ini. Pak Minta monggo untuk memberi sedikit penguatan. Oke, terima kasih Mbak Juli, luar biasa juga. Ini dalam teknik coaching yang dilaksanakan Mbak Juli tadi, saya melihat sudah bisa mengeksplor dari Pak Andri ya. Dan saya lihat juga nggak ada beban gitu. Mas Andri juga nggak ada beban, cerita apa adanya akan mengalir seperti itu, karena memang itu sudah dilakukan dan nggak ada perasaan kayak gimana tuh nggak ada. Ini membuktikan bahwa Mbak Dini sudah bisa mengeksplor gitu. Jadi, dan tadi hasilnya suasana juga begitu santai dan terlalu Mas Andri juga nggak tegang kan, gitu. Sudah santai. Ini hal yang ini yang memang diharapkan seperti ini. Sehingga nanti CGP itu bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Sehingga nanti misalnya Mas Andri pun juga tadi sudah disampaikan juga mau yang sama, berbagi dengan yang lain, mungkin dengan langkah yang sama. Kalau selama ini kan kalau misalnya kepala sekolah teman-teman kan langsung begitu kan. Orang kan banyak, tapi dengan teknik coaching yang seperti ini, dengan suasana santai dan pertanyaan-pertanyaan sudah mengalir, ya kan. Dan tidak ada yang pertanyaan yang letter mungkin biasa juga, tapi kan kita mengalir. Nah ini buat yang diobservasi itu juga akan melakukan apa sih? Kan tidak segan-segan untuk menentukan kekurangannya apa, bahkan ada pemikiran atau mungkin yang ide yang begitu saja, coba seperti ini. Ini udah bagus buat ini, hanya nanti saja sengaja ini dikeluarkan kepada teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain itu bisa berbagi, bisa berkolaborasi supaya praktik-praktik yang baik itu akan muncul di sekolah ini, dan sekolah ini akan semakin berpihak pada siswa, anak semakin senang, anak semakin bersemangat dalam belajar, efeknya nanti di sekolah akan semakin baik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Minta. Oke, terima kasih Pak Minta selaku pengajar praktik. Terima kasih sekali kepada rekan saya Bapak Adri Nurwibowo atas waktunya. Terima kasih sekali. Demikian percakapan atau bincang-bincang pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan saya dan didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Suminta. Semoga bisa bermanfaat bagi kami pada khususnya dan bermanfaat bagi rekan-rekan lain dimanapun rekan-rekan berada. Semoga kita semua selalu bersemangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, salam untuk guru-guru hebat dimanapun Bapak Ibu guru berada. Semangat, terima kasih. Tepuk tangan dia Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.